Shalom, bersukacita dan penuh dengan gairah untuk selalu belajar, menggali, mencari hal-hal yang tersembunyi di dalam setiap firman Allah yang kita baca, kita renungkan. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat kita sukai kalau kita betul-betul menyintai firman Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal 10 ini menceritakan bagaimana Yosua dan bangsa Israel, pasukan-pasukan Allah ini, mulai merebut bagian selatan dari Kanaan. Setelah peristiwa tentang akal orang-orang Gibeon yang sedikit banyak menghambat perjalanan atau Allah sedikit kurang suka dengan cara-cara Israel. Mereka berkongsi dengan Gibeon, saudara. Lalu Allah memberikan sebuah ketetapan. Mulai sekarang kamu harus betul-betul mengandalkan aku, sebab sekarang mulai kamu akan menguasai wilayah selatan dari Kanaan. Nah, peristiwanya seperti apa? Kita akan pelajari, kita akan baca, kita renungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita minta pengurapan Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti seperti apa yang difirmankan Tuhan bagi kita semuanya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau Allah berkuasa, Engkau Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, kebesaran bagimu Yesus, Raja di atas segalanya, nama yang besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, Yesus. Tak usah ku
saat ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, haleluya. Berkuasa atas segalanya. Kau Allah yang besar. Namamu ditinggikan, Namamu diagungkan, Namamu dimuliakan, Allah Eng Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, Sebab haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, iman kami berkata bahwa Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, mengatasi segala-galanya. Dan tidak ada ilah-ilah lain yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Itulah sebabnya kami tetap setia, mengiring, percaya, dan taat setia atas setiap perintah-perintah-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari Yosua pasal yang ke-10 ini ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Seperti apa yang Kau titahkan lewat firman-Mu ini. Kalau Engkau begitu memberkati bangsa Israel, karena mereka mengikuti setiap perintah Tuhan, demikianlah Engkau memberkati kami semuanya umat-Mu. Karena kami taat setia mengikuti firman Allah. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita buka kitab Yosua pasal yang ke-10, Perjanjian Lama, halaman sekitar 244. Kita akan belajar tentang bagaimana Israel mulai merebut bagian selatan Kanaan. Dan ada pertempuran di dekat wilayah Gibeon, saudara. Saya akan pandu kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, ini pelajaran yang luar biasa ya. Kalau kita baca kisah-kisahnya, saudara, pertempuran-pertempuran dengan bangsa-bangsa di wilayah Kanaan itu sungguh sangat menarik ya. Kita melihat lewat firman Allah ini bagaimana gairah bangsa Israel untuk segera masuk dan menduduki, memiliki wilayah yang dijanjikan Tuhan, itu betul-betul tergenapi. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-10. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Pireham, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka
Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua orang raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia sedemikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ayat 15. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara, sepenggal kisah bagaimana pada zaman Yosua bersama dengan orang Israel itu betul-betul bisa mengalahkan orang-orang yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin. Raja-raja di wilayah Kanaan sudah memiliki pengalaman berperang beratus-ratus tahun. Sementara bangsa Israel, saudara, ya, mereka kalah pengalaman, kalah persenjataan, kalah strategi. Harusnya. Tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang memimpin mereka, maka ya, yang merupakan hal yang mustahil bagi manusia, tapi terjadi. Enggak mustahil bagi Yosua dan orang Israel. Sebab apa? Allah berperang bagi umatnya. Nah, saudara, tadi dari awal kita baca, saudara, ada koalisi atau persekutuan raja-raja orang Amori. Ya, sementara bangsa Israel berkemah di wilayah Gilgal, ya, ada pertempuran yang hebat di dekat Gibeon. Sebab nanti Yosua akan merebut bagian selatan tanah Kanaan. Di situ ada raja orang Amori namanya Adonisedek. Adonisedek ini mendengar laporan mungkin dari pasukan-pasukan kerajaannya. Mereka menceritakan, melaporkan bagaimana Allah Israel memimpin bangsa yang tidak sebanyak rakyat Amori ini, tapi mampu mengalahkan Ai. Mampu mengalahkan Ai. Ingat peristiwa sebelum kita di pasal yang ke-10 ini, saudara, bagaimana Ai dikalahkan oleh orang Israel? Ya. Itu kedengaran sampai ke telinga Adonisedek, raja orang Amori ini.
Belum lagi bagaimana orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon itu nggak sembarangan, saudara. Orang Gibeon itu tadi dikatakan bahwa pasukannya banyak, wilayahnya besar, sulit ditaklukkan. Tapi kok bergabung dengan Israel? Mengapa sebesar Gibeon, sebesar kerajaan yang besar ini kok mau bersekutu dengan Israel? Harusnya kan ditumpas saja orang Israel. Tetapi orang Gibeon pun ketakutan ketika Yosua dan Israel mulai mendekati wilayah itu. Gibeon gak mau kehilangan wilayah. Gibeon gak mau takluk kepada Yosua dan orang Israel. Maka mengadakan kesepakatan. Nah, itu juga kedengaran kepada Adonisedek. Maka Adonisedek mengumpulkan 4 raja-raja, saudara. Ya, untuk apa? Untuk berkoalisi bersatu menyerang Israel. Supaya Kanaan terselamatkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tadi kita baca ya. Kelima raja itu kalah oleh Yosua. Karena campur tangan Allah. Ya, mereka sampai dikatakan ya kalau kita baca selanjutnya bersembunyi di wilayah Makeda. Lalu semuanya dibunuh oleh Yosua. Wow. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana hal yang tidak mungkin bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana hal yang sulit dimengerti oleh akal sehat manusia. Pasukannya kecil, Yosua itu. Belum berpengalaman seperti raja-raja di wilayah Kanaan. Tetapi mampu mengalahkan, mampu membuat mereka gemetar. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Sebab Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Ya, Israel punya panglima besar namanya Yosua, yang namanya mulai dibesarkan. Kita ingat ya pelajaran di Yosua pasal yang ketiga. Sejak saat itu nama Yosua itu dibesarkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Yosua memimpin mereka, menjadi panglima besar mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa Yosua pun taat kepada Allah. Jadi pelajaran pertama kita adalah kalau kita taat, setia, ikuti pimpinan Tuhan, saudara, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun musuh kehidupan kita, kita sanggup membuat mereka gemetar. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini, saudara. Jadi mari, ya, ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Allah Israel, ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang memimpin mereka keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan, memimpin anak-anaknya dari awal sampai nanti mendapatkan semua janji Allah. Allah yang sama yang kita sembah, Yesus Kristus, menuntun umatnya bagi yang taat, setia, mendengarkan dan melakukan semua firman Tuhan. Tidak dapat disangkal, saudara, bahwa setiap kemenangan orang Israel, setiap kemenangan Yosua atas musuh-musuhnya, ya, itu dirayakan, diperingati. Ya. Sebagai apa? Sebagai peringatan bahwa Allah yang memimpin, Allah yang menyertai dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Pujian kita tadi mengatakan bahwa Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, artinya Dia yang menentukan berhasil atau tidak, ya, kalah atau menang. Bagi siapa yang taat setia kepada firman-Nya, jelas keberhasilan dan kemenangan jadi bagiannya. Tapi kalau yang tidak taat dan setia, ya kekalahan, ya kehancuran itu yang terjadi. Nah, Tuhan berperang bersama-sama dengan mereka, saudara. Belum lagi ya, saudara, bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang spektakuler dan dahsyat. Tuhan menahan matahari dan bulan. Ya, sampai-sampai orang Israel mengalahkan musuhnya, Allah memperpanjang waktu supaya Israel tuntas menyelesaikan tugasnya, merebut wilayah selatan dari tanah Kanaan itu. Kita pelajari ini, ya. Ada 2 akibat ganda ketika Tuhan menahan matahari dan bulan untuk berhenti sejenak.
Akibat yang pertama apa, saudara? Bagi para musuh Israel, mental mereka menjadi hancur, lemah, tawar hati. Ini apa-apaan ini? Hari tidak pernah berganti. Karena begini, hukum perang ya saudara, hukum perang, malam istirahat. Malam istirahat. Itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nanti ya matahari terbit lagi, kesepakatan perang lagi gitu. Nah, ketika Tuhan menahan matahari untuk tidak berjalan atau mengitari, dan bulan juga tidak berjalan, Allah sedang memperpanjang waktu siang itu. Maka kesempatan itu dipakai oleh Yosua untuk apa? Mengalahkan para musuh-musuhnya. 5 koalisi raja-raja yang dipimpin oleh Adoni-Sedek tadi mampu dikalahkan. Tawar hati bagi para musuh. Ya, mereka lemah. Dan mereka hancur karena apa? Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi umat pilihannya. Jadi akibat yang pertama, berhentinya matahari dan bulan itu bagi para musuh itu menggetarkan mereka. Membuat mereka tawar hati. Mereka hancur semangat. Karena yang mereka hadapi bukan hanya manusia yang bisa dilihat dengan mata. Tapi di belakang itu adalah kuasa yang lebih besar. Allah El Shaddai tadi. Yang membuat para musuh Israel betul-betul kocar-kacir. Mati semuanya, saudara. Akibat yang kedua, berhentinya matahari dan bulan itu. Yosua dan prajurit Israel semakin bersemangat untuk menuntaskan peperangan sehingga semua musuh musnah. Selalu ada akibat ganda kalau Tuhan sedang berbuat segala sesuatu, saudara. Yang pertama, membuat musuh-musuh kita menjadi tawar hati dan lemah. Tapi bagi kita, kalau Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, harusnya menjadi kita semakin bersemangat. Kalau Allah bikin mujizat, artinya dia sedang mempermalukan musuh kita. Tapi bagi kita, itu sebuah semangat yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau Tuhan bikin mujizat, pasti punya tujuan ganda. Mempermalukan musuh dan membuat umatnya semakin bersemangat membesarkan nama Tuhan. Ini yang diminta Tuhan untuk diketahui oleh bangsa Israel. Ya, Yosua yang memimpin di dalam area peperangan itu. Tapi kamu harus tahu bahwa tangankulah, kata Tuhan. Ya, akulah yang membuat kalian bisa menang. Merebut wilayah demi wilayah. Sekarang bagian selatan kamu rebut. Bukan hanya karena Yosua yang memimpin, tapi tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu. Yang menahan jalannya matahari dan jalannya bulan. Supaya Yosua dan Israel menuntaskan peperangan dan mengalami kemenangan. Luar biasa ya saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Tadi pujian mengatakan sebab kau besar, perbuatanmu yang ajaib. Tiada Allah yang seperti engkau. Israel harus tahu dewa Kanaan yang disembah oleh orang Amori itu bersama dengan sekutunya tidak mampu menyelamatkan mereka. Tapi Allah yang besar, Allah El Shaddai Maha Kuasa tadi, yang sanggup memporak-porandakan semua musuh, sebesar apapun, sebanyak apapun, mampu dikalahkan. Dan Allah memberikan tanda ajaib. Lewat matahari bulan itu berhenti total. Wow. Jangan takut. Ya. Kata jangan takut di ayat yang ke-8 saudara. Saya ulang ya ayat 8 itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada Yosua, itu juga kepada bangsa Israel. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini perkataan Tuhan sebagai jaminan. Sebagai jaminan penyertaan Tuhan dan keputusan Tuhan bahwa sebenarnya Allah sudah membuat musuh itu dikalahkan. Yang diminta Tuhan cuma satu kok, apa? Percaya dan bertindak. Percaya dan
bertindak. Memang saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum pasal 10 ini, Israel itu mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon. Ya, karena kegentaran Gibeon terhadap Allah Israel itu, mereka ingin bersekutu selamat dari serangan Israel. Maka mereka bersekutu. Mereka ingin bersama-sama dengan Israel. Tidak memerangi bangsa Israel. Berpura-pura berbaik-baik gitu. Ya, itu kesalahan yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi Allah harus menuntaskan janji-janjinya. Allah menolong mereka dan membela mereka. Kadang-kadang saudara, kegagalan itu menyebabkan kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Ya. Kita tidak bisa mencapai kepada janji Allah, kehendak Allah yang sempurna itu. Tetapi ketidaktaatan kadang dipakai Tuhan sebagai apa? Menunjukkan kesetiaannya, kasihnya kepada anak-anaknya. Mereka salah pada peristiwa Gibeon. Tapi Allah harus menyelesaikan janji-janjinya, maka Allah harus mengulangi perkataan janjinya. Kembali kepada perjanjianku. Kembali kepada rencanaku. Kembali kepada rancanganku supaya engkau betul-betul memasuki tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Dan ketika Yosua taat, mereka mampu mengalahkan musuhnya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Oleh sebab itu saudara, yang perlu kita ketahui dan kita percaya adalah kita punya Tuhan yang dahsyat. Itu dulu. Saudara dan saya harus memiliki keyakinan, iman, percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau ini tidak kita miliki, saudara, kalau ini tidak kita percayai, maka sekecil apapun masalah kita akan kalah. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, sebesar apapun masalah dapat kita lalui, kita kalahkan. Wong terbukti kok, koalisi 5 raja itu mampu dikalahkan oleh Yosua. Kenapa? Karena Yosua dan Israel tahu bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat. Yang bukan hanya mengeluarkan dari Mesir, memimpin mereka di padang gurun, tapi mereka juga dipimpin, disertai mengalahkan raja-raja di Kanaan. Wow. Sungguh saudara, kita sangat bersuka cita, berbangga punya dahsyatnya Allah yang luar biasa ini. Allah yang betul-betul mampu menggenapi setiap janjinya. Ya, nggak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah kita. Ini yang membuat iman kita semakin kuat. Harusnya. Seperti Dia menyertai bangsa Israel, demikianlah Tuhan menyertai kita. Maka menghadapi apapun, masalah sebesar apapun, entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, bisnismu. Kalau engkau sadar punya Allah yang dahsyat dan engkau taat setia kepada firman-Nya, maka sebesar apapun masalah dapat kita lalui. 5 raja-raja saja bisa dikalahkan oleh Yosua. Apalagi masalah-masalah kecil kita. Tuhan sanggup melakukannya. Oleh sebab itu, sadar kita punya Allah yang dahsyat. Percayai, lakukan dengan setia apa yang difirmankannya. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itulah Yosua pasal yang ke-10. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Engkau memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana tangan-Mu yang ajaib itu mampu membuat Israel mengalahkan koalisi 5 raja-raja di wilayah selatan Kanaan yang dipimpin oleh Adoni-Besedek. 5 raja-raja itu dikalahkan tuntas oleh Yosua lewat perbuatan tangan Allah yang ajaib. Peristiwa berhentinya matahari dan berhentinya bulan pada waktu itu. Sehingga Yosua dan Israel menuntaskan tugasnya mengalahkan 5 raja-raja itu. Bapa, kami mengerti sekarang bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat.
kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup membuat bangsa Israel memenangkan peperangan, mampu merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu, demikianlah Tuhan yang sama yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Mampu membuat kami mengalahkan setiap permasalahan hidup kami, setiap musuh-musuh kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebesar apapun masalah kami, sehebat apapun problem hidup kami, kalau kami bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami nggak tahu cara Tuhan seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu membuat umatnya menang kalau taat dan setia. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, supaya kami mengerti Tuhan ada di pihak anak-anaknya. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan usaha bisnis anak-anak-Mu, berkati kesehatan kami semuanya. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kami, pasti membuat kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.